pembunuhan adiknya. Ia masih tak percaya adiknya menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan Taat pribadi. Suasana duka masih dirasakan keluarga besarnya. Di mata kakaknya, Abdul Ghani adalah sosok adik yang selalu memerhatikan keluarga, terutama orang tuanya. Sambil memegang foto adiknya, Aswati bercerita tentang korban semasa hidup hingga ditemukan tewas di bawah jembatan di Wonogiri, Jawa Tengah. Aswati mengaku pernah mendengarkan Abdul Ghani bercerita tentang masalah besar dan ancaman dari Taat pribadi. Datangku lagi pesan nih, kita parah. Dan masalah datang gula. Kalau daerah maju kosong, mundur kena, maju kena, ini kekun. Oh sempat ngomong, oke. Sempat beremanya atau apa? Sebelum mundur kena, maju kena. Polisi telah menetapkan Taat pribadi sebagai tersangka. Sedangkan 5 tersangka pembunuhan lainnya pun sudah ditahan di kantor kejaksaan. 3 tersangka diantaranya merupakan anggota TNI dan 2 lainnya adalah pengikut Padepokan Dimas Kanjeng. Hingga kini Taat pribadi masih menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jawa Timur untuk kasus dugaan penipuan penggandaan uang. Sementara di posko pengaduan korban penipuan Dimas Kanjeng Taat pribadi yang berada di Mapolres Probolinggo, Jawa Timur, seorang korban yang identitasnya dirahasiakan mengaku telah menyetorkan uang sebanyak 880 juta rupiah ke Padepokan. Pelapor terakhir kemarin di tanggal 29 September 2016 di jam 18.30 melaporkan bahwasanya sebagai korban penipuan sebanyak 880 juta. Hingga saat ini polisi masih tidak yakin Taat pribadi bisa menggandakan uang. Sebab ketika disuruh mempraktikkan, Dimas menolak dengan berbagai alasan, seperti sedang pusing dan jin miliknya masih berada di luar dan belum kembali pada dirinya. Polisi menduga penggandaan uang hanya modus penipuan belaka. Irsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur. Waduh, pagi-pagi kita sudah dibuka dengan kasus penipuan dengan dugaan penggandaan uang dan juga pembunuhan pemirsa dengan tersangka Dimas Kanjeng Taat pribadi. Coba cerita. Aduh, dan tahu nggak Anissa, ternyata Dimas Kanjeng ini dia tuh masih yakin kalau dia ini masih sakti loh pemirsa. Dia bisa narik uang ini secara gaib. Tapi ada dugaan lain bahwa uang yang dia tarik ini bukan secara gaib, melainkan dari jubahnya yang cukup besar itu. Nah itu bener banget, jubahnya itu sekarang pemirsa sudah diamankan oleh polisi. Konon katanya ada kantong yang panjang banget sampai bisa menampung hingga 250 juta rupiah. Aduh, banyak banget. Iya, seolah-olah dia tuh kayak menggandakan uangnya. Padahal sebenarnya sih dia udah disimpan tuh uangnya dalam situ, tinggal diambil aja gitu kan. Jadi kayak trik-trik sulap gitu ya. Semacam sulap-sulap ala Deddy Corbuzier mungkin ya, tapi dia penipu. Gitu kalau nih orang. Dan yang bikin saya prihatin itu banyak orang yang percaya nih pemirsa. Dan ada satu hal yang unik, ini Dimas Kanjeng meskipun sudah diperiksa berjam-jam, dia ini nggak stres loh. Malah dia ini nyanyi-nyanyi gitu santai di ruang pemeriksaan. Dia nggak stres. Tapi dia nyanyi ya. Itu bukan tanda-tanda ya. Stres kali ya? Kayaknya sih. Kita lihat aja deh. Para pengikut Dimas Kanjeng Taat pribadi harus membuka mata. Sosok yang selama ini mereka anggap sebagai ahli spiritual ternyata ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan penggandaan uang. Polisi bahkan sudah mengantongi sejumlah bukti. Salah satunya jubah yang kerap dipakai Dimas Kanjeng Taat pribadi saat melakukan aksi tipu-tipu penggandaan uang. Pada bagian samping kanan dan kiri jubah Taat pribadi, terdapat kantong yang cukup panjang. Kantong ini menampung uang sekitar 250 juta rupiah. Diduga, sebelum melakukan ritual penggandaan uang, ia terlebih dulu memasukkan uang pada saku baju gamis itu. Ada amankan beberapa itu jubah. benar berkantong kan ya? Di samping kiri kanannya ada kantong. 2 kantong, ya 1 kantong kalau saya perkirakan ya muat 100 juta bisa. Namun Taat pribadi membantah ada kantong ajaib di balik jubahnya. Atas sejumlah pengaduan penipuan, Taat pribadi berjanji akan mengembalikan uang para pengikutnya.
semua yang saya rugikan saya kembalikan ya. Jangan. Berapa jumlahnya kira-kira? Caranya gimana nanti kembalikan? Kanjeng, soal temuan siswa yang berkantung begitu. Nggak ada itu. Nggak ada. Bohong itu. Sementara Satuan Reserse Kriminal Polda Jawa Timur dan Polres Probolinggo menemukan 2 bunker berisi tumpukan uang kertas di Padepokan Dimas Kanjeng di Desa Wangkal. Bunker ditemukan di dalam ruang utama. 2 bunker di dalam ruang utama itu berisi tumpukan uang. Uang kertas rupiah telah dibawa ke Mapolda Jawa Timur sebagai barang bukti. Uang di salah satu tempat taat pribadi, yaitu di gedung utama, ya, ditemukan di lantai 1 dan lantai 2. Itu nominalnya dan bisa dipastikan berapa? Ya, sementara kami masih mengecek mengenai keaslian daripada uang tersebut, apakah memang ini uang asli ataukah uang palsu. Walau sudah ditetapkan sebagai tersangka, Dimas Kanjeng taat pribadi masih berusaha untuk tenang. Di sela-sela pemeriksaan penyidik Polda Jawa Timur, dalam sebuah rekaman video yang beredar di YouTube, pimpinan Padepokan yang dipercaya bisa menggandakan uang ini mencoba menghibur diri dengan menyanyikan lagu Rhoma Irama, Berakit-rakit ke Hulu. Penyidik yang merekam tampak terhibur. Saat menyanyikan bait terakhir yang berbunyi menghitung uang, Dimas Kanjeng tersenyum lebar sambil mengajungkan 2 jempol. Terkait kasus penipuan, saat ini Polda Jawa Timur sudah menerima 2 laporan dari korban yang merasa dirugikan oleh taat pribadi. 1 korban dirugikan 800 juta rupiah dan 1 lagi 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan Trans 7. Dari jubah taat pribadi kita beralih ke informasi yang sangat menghebohkan, khususnya untuk sebagian besar orang dan orang tua yang bawa anak. Pasti kemarin sore kan? Iya kan? Betul, pasti kamu habis dengar berita itu langsung meluncur ke TKP kan? Enggak, kebetulan aku memang lagi ada kebetulan, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Pak. Lagi ada di lokasi, untungnya lagi macet jadi bisa tutup mata. Aduh, tutup mata bener ya. Tapi memang bener kata kamu, itu Videotron. Ini kan kita mau ngomongin soal Videotron yang tiba-tiba menayangkan pornografi, ya kan? Dan Videotron itu posisinya letaknya di daerah rawan macet. Kebayang dong kalau misalnya orang tua yang bawa anak-anak nih, tiba-tiba panik dong pas lihat Videotron itu dipasang, kok bisa sih? Bener, makanya kemarin di situ tuh memang lagi heboh banget dan macet jadi crowded gitu loh pemirsa. Tapi sih dengar-dengar dari advertising yang mengelola Videotron ini mengaku bahwa untuk tayangan konten porno ini bukan kesalahan dari karyawannya, melainkan ada hacker yang iseng gitu, yang jahil gitu. Tapi siapapun yang bertanggung jawab memang harus benar-benar intensif dalam pengawasannya. Kebayang, di Jakarta Selatan ini sendiri ada 58 Videotron. Aduh, gak kebayang juga kalau 58-nya itu semua di-hack begitu kan? Karena itu perusahaan-perusahaan tersebut harus bertanggung jawab. Ya, kita lihat liputannya. Sejumlah pengendara yang tengah melintas di Jalan Prapancaraya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkejut dengan adanya konten video porno. Tayangan dengan muatan pornografi ini terpasang di sebuah papan Videotron yang biasanya menayangkan berbagai macam jenis iklan. Kejadian ini langsung dilaporkan oleh salah seorang pengendara yang tengah melintas kepada petugas kepolisian yang tengah berjaga. Saksi mata mengaku saat mengetahui video ini, ia langsung mematikan sambungan listrik. Rame-rame, pengemudi laporan sama anggota yang bongkar itunya, aku yang matiin saklarnya. Tapi benar kalau kata anak-anak itu konten video porno. Konten video porno ya? Betul. Benar-benar adegan mesum. Tayangan Videotron, film porno yang meresahkan masyarakat, membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama angkat bicara. Ahok memerintahkan Kepala Dinas Pajak DKI Jakarta untuk segera membongkar lokasi Videotron serta lokasi Videotron lainnya, mengingat pengguna papan iklan Videotron mudah disabotase. Itu udah lapor polisi, yang tanganin polisi. Laporannya seperti apa, Pak? Jadi sebetulnya saya udah bilang sama Dinas Pajak, kamu terima duit pembayaran pajak untuk semua izin-izin iklan yang sudah selesai. Dan juga ngapain, kita kan sudah sepakat tidak mau lagi pakai billboard atau Videotron. Kalau mau LED semua nempel di gedung. Jadi semua tuh bongkar aja, saya bilang. Itu semua bongkar aja. Itu udah izinnya udah berhenti gitu, pajaknya masih sampai bulan depan. Ada 58 Videotron yang tersebar di seluruh Jakarta Selatan.
Kedepan, pihak Wali Kota Jakarta Selatan akan melakukan pengawasan lebih intensif. Badrus Amal, Eko Budi, Jakarta. Baik, kita tinggalkan berita dari Videotron yang menayangkan konten porno nih pemirsa. Sekarang kita ke informasi yang cukup menginspirasi. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu ke Anissa. Apa itu? Kamu kalau lagi jalan ke tol, biasanya kan bayar tol nih. Kalau ada kembalian uang receh, kamu apain tuh? Mau belanja ke pasar juga uang receh, supermarket juga ada uang receh. Kan banyak kan uang receh nih. Biasanya sih suruh anakku nabung. Ya, mulai boleh. belajar nabung dari yang kecil-kecil. Boleh. Kalau aku sih bener aku tabung pakai celengan ayam itu. Masih punya ya Masih celengan ada. ayam ya? Soalnya aku pengen kayak pria yang satu ini pemirsa. Ada pria asal Sawangan Depok. Dia itu bisa membeli motor sport dengan harga 32 juta dari celengan ini, tabungan yang uang recehan. Oh, jadi dia beli motor tapi pakai koin? Ya, semuanya tuh koin koin seribuan semuanya. Oh, pecahan seribuan. Iya. Wah, hebat banget. Berapa tahun sih dia nabungnya? 5 tahun. 5 tahun, berarti kita harus sabar ya nabung koin seribuan selama 5 tahun bisa dapat motor. Nah. Nggak kerasa sih sebenarnya. Coba kita lihat yuk beritanya. Ini dia. Dengan penuh konsentrasi dan kesabaran tinggi, 5 staf showroom motor di Jalan Raya Sawangan Pancoran, Depok menghitung tumpukan koin pecahan Rp1.000. Uang senilai 32 juta rupiah ini digunakan untuk membeli sebuah motor baru. Petugas awalnya sempat bingung dengan uang yang disodorkan pelanggannya menggunakan ember. Kejadian unik ini pun langsung ia laporkan kepada pimpinannya. Aku sempat bingung kan ya, gimana, terus aku tanya coba atasan dulu, terus dia bilang nggak apa-apa yuk terima aja, soalnya konsumen kan mau gimana pun tetap kita terima gitu, jadi mau nggak mau. Terus dia janjian sama aku, sempat WA-an, pas baru kemarin baru kasih infonya sih jadi gitu, pas hari Minggu siang, sempat janjian sudah 2 minggu yang lalu, Mas. Adalah Setiadi, warga Sawangan Depok yang membeli motor berkapasitas 250 cc dengan uang koin senilai 32 juta rupiah. Uang koin yang ia setorkan semuanya pecahan Rp1.000. Pria berusia 40 tahun ini mengumpulkan uang receh seribuan dari hasil kembalian berbelanja sehari-hari. 5 tahun sudah Setiadi mengumpulkan receh demi receh hingga kini berjumlah 32 juta. Ia mengaku berhasil menabung dengan uang receh dengan cara membuat celengan dari kaleng bekas cat. Kaleng bekas cat lalu ia isi dengan oli bekas agar ia tidak tergoda untuk membobol celengannya. Iya, terutama tadinya sih berawal dari keluarga aja gitu, dari keluarga seperti saya, anak-anak, istri, belanja sayur, apa tuh. Emang saya ajak gitu untuk menabung gitu. Itu seperti itu. Tapi begitu teman kerjaan pada tahu, itu kembalian tol pada dikumpulin. Setiadi kini sudah berhasil memetik kesabarannya. Motor sport sukses ia miliki yang dibelinya secara kontan. Fahmi Febrian, Depok, Jawa Barat. Hebat sekali ya. Aduh, menabung koin seribuan 5 tahun bisa beli motor. Aduh, itu harus bikin semangat semua orang untuk mengikuti jejaknya. Rajin menabung, pangkal kaya. Iya benar, ya kan? tapi nggak cuma beli motor aja nih pemirsa, di negara lain ada yang beli mobil dan juga buka rekening deposito ini dari tabungan recehan. Beli mobil dan buka deposito. Nah, artinya mulai sekarang saya akan mengingatkan terus setiap hari anak saya Aira untuk menabung koin seribuan biar bisa beli rumah. Beli rumah? Iya dong, masih ada banyak waktu, dia masih 8 tahun. Umur 28 artinya 20 tahun lagi dia bisa beli rumah sendiri. Kayaknya kalau dari uang recehan butuh berat sampai 10 ton kali ya. Kita usaha dulu aja deh. Uang koin memang terkadang sering disepelekan karena bentuknya yang kecil serta terkesan berat jika terkumpul dalam jumlah yang banyak. Namun bagaimanapun uang receh tetap merupakan alat pembayaran yang berlaku sah. Berikut beberapa kisah tentang transaksi yang melibatkan uang koin. Seorang pria asal Sandong, Tionghoa membeli sebuah mobil van seharga 52.000 yuan atau sekitar 109 juta rupiah. Yang mengejutkan adalah ia membayarnya secara tunai menggunakan sejumlah uang koin dan kertas. Uang tersebut dibawanya sendiri ke dealer mobil tersebut. Dibutuhkan waktu 2 hari oleh 15 orang staf dealer tersebut untuk melakukan penghitungan uang sebelum sang pria bisa membawa kendaraannya. Sementara di Singapura, di bulan November 2014, seorang pria bernama Lester Ong Bolin membayar sebuah mobil yang disengketakan di pengadilan. Ia membayar dealer tersebut sejumlah 19.000 dolar Singapura atau sekitar 178 juta rupiah dengan uang koin berbau ikan busuk.
Aksinya dilakukan karena Ong tak puas atas putusan hakim yang memerintahkan dirinya membayar dealer atas sengketa sebuah mobil. Melalui rekaman CCTV terlihat bagaimana anak buah Ong menyerahkan uang koin seberat 350 kg tersebut di dalam kotak styrofoam dan sengaja dilemparkan ke lantai hingga berserakan. Akibat ulahnya, dealer mobil tersebut akhirnya harus menanggung kerugian. Banyak pelanggan yang tak jadi datang karena bau busuk yang dikeluarkan dari koin-koin tersebut. Pihak dealer kemudian mengembalikan uang koin tersebut melalui pengacara Ong karena berdasarkan undang-undang, pecahan uang 20 sen yang diberikan tidak bisa digunakan untuk pembayaran seharga lebih dari $2 Singapura. Lain lagi kisah yang berasal dari Texas, Amerika Serikat. Seorang pria Irakis 81 tahun mendepositokan uangnya sebesar $816 atau sekitar 10,3 juta rupiah dalam bentuk koin bernilai 1 sen di Prosperity Bank. Kis mengaku ia mengumpulkan uang koinnya dalam sebuah kaleng selama 65 tahun. Ia mengingat pesan ayahnya saat ia berusia 17 tahun bahwa untuk selalu menghargai setiap sen uang yang kau miliki. Dibutuhkan waktu selama 1 jam lebih oleh pegawai bank untuk menghitung seluruh uang koin seberat 226 kg tersebut. Bagaimana pemirsa? Jangan pernah lagi ya meremehkan uang koin. Rajin-rajinlah menabung uang koin Anda. Siapa tahu suatu hari nanti Anda bisa membeli sesuatu dari jerih payah Anda mengumpulkan uang receh. Tim Liputan, Trans 7. Wah, kalau rendah kolesterol mau dikasih kalkun 1 ekor sekarang nih pemirsa, pasti langsung aku habisin. Jangan kebanyakan juga, sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Nanti kalau misalnya berlebihan, manfaat gizinya nggak bisa dapat. Terus makan apa? Apa? Sekarang? Makan apa sekarang Nanti nih? di sini kamu aku traktir makan deh, tapi kita lihat dulu aja yang ini ya. Selamat pagi. Berbisnis usaha ternak konsumsi memang menjanjikan, seperti komoditas yang satu ini. Di daerah Bantul, Yogyakarta, terdapat sebuah peternakan kalkun farm. Sudah pasti di sini saya mau belajar merawat hewan kalkun. Ada yang unik dari suara kalkun pemirsa. Jika kita pancing dengan menirukan suaranya, pasti semua kalkun yang ada di peternakan ini ikut membalasnya. Wah, pada suara. Ngapain di situ? Mainan ini kalkun. Main. Iya dong. Itu lepas satu. Aduh, ada-ada saja nih. Saya lupa menutup pintu kandangnya. Akhirnya ada yang lepas deh. Baru sekali juga belajar ternak kalkun. Udah dapat masalah. Ini lagi pakai kabur-kabur. Pagi ini biasanya sarapan atau pakan bagi kalkun-kalkun dipersiapkan. Kita bantu racik yuk. Pertama, kita potong dulu eceng gondok sebagai kebutuhan utama nutrisi bagi kalkun. Selain mudah dan murah untuk didapat, tanaman gulma ini bisa memenuhi kecukupan serat pemirsa. Oh iya, selain itu, kita bisa menggunakan sayuran kangkung sebagai alternatif pilihan pakan. Sip, kemudian siapkan dedak. Beri konsentrat jagung, tambahkan air. Kalau sudah semua, tinggal diaduk hingga rata pemirsa. Masukkan semua potongan tanaman eceng gondok, aduk-aduk terus. Jadi kandungan makanan buat kalkun ini bisa dibilang nutrisinya cukup lengkap. Ada apa aja, Pak? Ada protein, ada karbohidrat, kemudian vitaminnya, lemaknya juga ada ini. Taruh pakan pada wadah yang sudah disiapkan. Wah, baru saja pakan ditaruh, rombongan kalkun langsung menyerbu. Ini dia yang paling menggembirakan bagi peternak kalkun. Katanya sih bisa menghilangkan stres, yaitu saat pemberian pakan dan kalkun makan dengan lahap. Aduh, jangan tangan dimakan. Wih, tangan saya Pak diambil.
Jadi emang ini setiap hari dikasih makan 2 kali Pak ya? 2 kali pagi dan sore. Dan untuk dalam 1 tahunnya ini bisa mencapai berat sekitar 6 atau 7 kilo ya? Itu bisa 7 bulan Mas. 7 bulan Pak ya Pak? Berasal dari benua Amerika, kalkun merupakan spesies burung dengan ukuran besar. Bernama latin Meleagris gallopavo. Ukuran tubuhnya mampu mencapai 1,5 hingga 1,8 meter jika sayapnya direntangkan. Unggas ini diternakan untuk diambil dagingnya pemirsa, dan biasanya hanya menggunakan kalkun jantan saja sebagai pedaging. Oke, setelah pemberian pakan, peternak akan memeriksa keberadaan telur kalkun di setiap kandang. Telur yang ditemukan langsung kita kumpulkan. Masukkan telur pada mesin pengeraman, posisikan pada posisi terbalik dan sedikit miring pemirsa. Proses penetasan menggunakan mesin ini berlangsung sekitar 27 hingga 28 hari pemirsa. Biasanya suhu dalam alat ini diatur antara 27 hingga 29 derajat Celcius. Ini dia kalkun mungil imut yang masih berumur 2 hari. Untuk menstabilkan kondisi tubuhnya yang masih rentan, bayi kalkun ini masih harus tetap diinkubasi hingga 6 hari ke depan. Tangannya Pak. Jadi nggak cuma manusia aja yang punya klinik. Kalkun juga punya klinik ya. Jadi di sini setiap hari dilihat kondisinya, kesehatannya, dan salah satunya ini ada 3 yang kelihatan kurang sehat, makanya biasanya penyakitnya apa Pak? Cacing ya? Cacingan ya? Kadang-kadang bisa jadi lemah, lesu, dia duduk aja. Makanya kita kasih vitamin. Pemberian obat dan vitamin rutin dilakukan sehabis makan. Kalkun yang sakit harus dipisahkan dari teman-teman satu kandangnya agar tidak menular. Rata-rata ukuran kalkun siap jual di pasaran Indonesia yaitu 5 hingga 7 kg per ekor dengan harga per kilogramnya Rp70.000. Cukup menjanjikan ya sebagai lahan peluang bisnis. Masih di Yogyakarta, di kota pelajar ini juga terdapat kuliner yang menyajikan menu daging kalkun. Nggak pakai lama, kita langsung saja inti proses pembuatan kuliner satu ini pemirsa. Nah, tadi kan belajar beternak sudah, tinggal saya belajar masak nih sama Mas Tata nih. Dia bakun ya. Kalkun? Barista kalkun. Oh, barista kalkun. Barkun ya mana? Barkun. Iya, barkun. Oke, jadi kita nurut barkun aja. Kita mau buat kalkun dengan biasanya untuk pada saat acara Thanksgiving ya. Pertama, haluskan bumbu seperti bawang merah dan bawang putih. Tambahkan kemiri bubuk. Jahe untuk menghilangkan aroma amis, campurkan hingga merata. Sip, bumbu halus sudah siap. Kemudian masukkan ke dalam panci, tambahkan gula merah dan batang serai. Masukkan ayam kalkun yang sudah bersih, langsung direbus pemirsa. Oh iya, perebusan dilakukan sekitar 3 jam agar semua bumbu meresap dengan baik dan daging terasa empuk. Sip, kemudian kalkun yang sudah masak ini digoreng dengan api yang sedang untuk mendapatkan hasil warna yang bagus, juga crispy di luar dan lembut di dalam. Pertama, posisi dalam kalkun digoreng terlebih dahulu. Siram-siram bagian atas kalkun menggunakan minyak panas. Lakukan terus-menerus hingga 10 menit. Lalu balik kalkun agar matang secara merata. Tempat makan yang biasa disebut cakun atau rica-rica kalkun ini mematok harga kalkun Thanksgiving mulai Rp450.000 hingga Rp650.000, tergantung berat kalkunnya. Oke, selamat makan. Selain rendah kolesterol, tingkat protein kalkun juga lebih tinggi dibandingkan ayam. Jadi cocok bagi Anda yang sedang ingin membentuk otot alias binaragawan. Krisna Herdiato, Anggi Yuda Praitno, Yogyakarta. Apaan sih Nisa, nyari apaan? Udah mulai nih. Ya Allah, tadi aku ribet nyari makanan heboh. Ini nyari apaan? Ini aku nyari bros, punya aku udah panik. Bros. Ini bros apaan sih? Istimewa banget. Iya dong, ini istimewa karena ini adalah berlian asli Martapura, Kalimantan Selatan. Jadi ini asli produk Indonesia. Spesial banget. Keren banget, ini pasti mahal nih pemirsa. Karena carinya aja pasti susah nih ya. Susah nyarinya dan ini tidak kalah dengan berlian Eropa. Nah sekarang kawan kita si Oki, dia lagi menambang intan ya. Dia dapat nggak? Gak tahu nih, coba Ki, dapat nggak Ki?
berlian adalah sahabat wanita. Meski harganya mahal, banyak orang ingin memilikinya. Tapi tahukah Anda, berlian adalah hasil dari intan mentah yang telah diolah melalui proses penggosokan dan dibentuk sesuai kaidah-kaidah pemotongan. Ya, intan merupakan unsur utama pembuatan berlian. Dan mendulang galuh atau mendulang intan adalah salah satu mata pencaharian bagi masyarakat Desa Pumpung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya pun hari ini mau bergabung dengan warga mencari bantuan intan. Nah, ini nih proses pendulangan intan pertama kali dengan membongkar terowongan yang udah dibangun sama penambang sebelumnya. Nah, ini kurang lebih 20 meter ke bawah loh. Nanti kita bakal gali. Semangat! Medan tebing tanah liat kami bongkar untuk mencari intan mentah. Penggalian lubang surut menggunakan Dilakukan sama tarik tambang ini. batuan-batuan yang sudah disedot menggunakan pipa dialirkan ke bagian atas bukit dan di sini dilakukan proses penyaringan. Nah, untuk mempermudah proses pendulangan, material bebatuan yang sudah disaring dengan metode yang mirip perosotan air akan diendapkan ke dalam satu kubah seperti yang sedang saya duduk ini. Tugas saya di sini lebih mudah dari sebelumnya loh. Cukup menyemprotkan air ke dalam endapan material bebatuan yang sudah disaring. Ini dia proses yang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Proses pemisahan tanah dengan intan menggunakan alat berupa piringan kayu ulin berwarna hitam yang disebut linggangan. Proses melinggang atau memutar-mutarkan kayu sambil mencari kilauan intan di tengah tanah ini tidak sembarang orang loh bisa melakukannya. Dalam satu kubangan atau carikan ini tidak hanya mineral jenis intan saja yang bisa didulang. Proses pendulangan emas pun bisa juga dilakukan di tempat yang dalamnya kurang lebih setengah meter ini. Jadi buat ngedapetin satu biji intan yang gedenya nggak lebih gede dari biji kristal gula pasir, Pak Isai ini butuh waktu 3 hari loh. Intan yang sudah didapat dibawa ke pengrajin untuk proses pengasahan. Asahan fasid merupakan bentuk asahan paling umum dalam pengolahan intan. Nah, salah satu model dari asahan fasid inilah yang kemudian disebut dengan berlian. Berbentuk seperti kerucut terbalik dan memiliki sisi-sisi pada tiap bagiannya. Ini ya Pak, intannya Pak. Nah, jadi intan yang dari tambang itu memang ukurannya berbeda-beda. Jadi ada yang kecil, ada yang besar dan harus dikerjakan ya Pak. Nah, setelah dikerjakan pun nanti hasilnya nggak 100% jadi berlian. Kalau dikerjakan dengan standarnya itu nanti cuma 35% doang yang jadi berlian sempurna Pak. Nah, ini kita mau ngerjain berlian sempurna nih. Mari Pak dikerjakan Pak. Proses penggosokan pertama ini disebut rounded. Intan digosok dengan alat ini untuk memisahkan batas atas dan bawahnya. Nah, pada bagian atas berlian ini disebut asahan fasid mahkota yang mempunyai 33 ruas. Sedangkan bagian bawahnya dikenal dengan model asahan fasid pavilion dengan jumlah ruas 24 sisi detailnya. Wih, benar-benar putih sama berkilau ya Pak ya. Akibat dari gosokannya dari standar. Nah, ini berlian yang udah digosok standar siap pakai untuk instalasi. Ini beratnya 1 karat dan nanti kita pasang tuh di atas ring biar jadi cincin, terus gelang sama anting atau kalung yang cantik ya Pak ya. Wih, hati-hati nih, nanti kalau hilang bahaya nanti. Saya balikin Pak. Berlian dapat diaplikasikan ke dalam berbagai macam jenis perhiasan. Jangan salah pemirsa, berlian-berlian asal Martapura ini terkenal mempunyai nilai karat yang tinggi. Motif serta jenisnya pun berbeda dari berlian lainnya. Soal eksistensinya, jangan ditanya deh. Produk hasil bumi Kalimantan Selatan ini sudah menjelajah di pasar internasional loh. Setelah berkubang dalam carik mencari intan, sekarang isi tenaga dulu dengan yang gurih-gurih. Kali ini si legendaris soto Banjar siap kita santap. Olahan soto yang kuahnya terdiri dari campuran bumbu bawang, kayu manis, cengkeh, telur kocok, bawang goreng, serta mentega dan susu ini juga sudah berkelana ke seluruh pelosok negeri loh. Nah, sambil diaduk-aduk dulu ya, agar kuahnya tercampur dengan sempurna. Nah, ini nih yang bikin
beda soto Banjar sama soto yang ada di Jawa. Kalau soto Banjar itu makannya pakai ketupat kayak gini nih. Nah kalau sop barulah pakai nasi, tapi kuahnya tetap masih pakai kuah soto tadi ya Bu. Foto-foto lagi. Selain ketupat, lengkapi dengan suiran ayam, bihun, perkedel, serta irisan wortel. Selanjutnya, tinggal sajikan dengan kuah gurih yang sudah dibuat tadi. Sip, olahan sarapan ala masyarakat Banjar siap untuk disajikan. Setiap pagi rumah makan soto Banjar Pak Ahmad ini tak pernah sepi pengunjung. Terlebih lagi para wisatawan yang baru saja selesai berwisata mengunjungi Pasar Apung Lok Baintan di pagi hari. Tak heran, rumah makan ini menjadi ikon wisata kuliner legendaris kota Banjarmasin. Sekarang giliran saya untuk mencicipi sarapan pagi yang sudah saya bikin sendiri ini. Yummy. Sarapan yang kaya akan protein dan karbohidrat ini sangat cocok deh buat mengganti energi yang terkuras tadi. Pokoknya top banget deh. Oki Arianto, Aini Fadila, Kalimantan Selatan. Pagi-pagi ke pasar Minggu jangan lupa gosok gigi dulu. Besok jangan lupa bangun pagi karena ada selamat pagi yang selalu ditunggu-tunggu. Yeay, dia Raja Pantun ya sekarang pemirsa ya. Benar, besok saksikan lagi di jam dan waktu yang sama acara Selamat Pagi. Jangan lupa follow terus Instagram dan Twitter di @selamatpagi7. Selamat berakhir pekan semuanya bersama keluarga tercinta. Saya Anissa Pohan dan Seri Indrawan. Tonton terus Selamat Pagi. Berbagai fasilitas dan kelengkapan berbelanja kini semakin mudah didapatkan konsumen. Carrefour salah satunya. Sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia,